beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, semangat untuk kali ini berkati ibadah kami dan kakak-kakak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Oh sukacita. Masih semua adik-adik. Yuk. Kata agak kita tepuk tangan. Mari semua. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku
lipat tangan kita akan memasuki firman, kita akan pegang firman. Yuk, sampai kita tidak ada lagi yang firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Fokus sama Tuhan, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku jatuh asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bersuka cita, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama teman-teman lainnya. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan membimbing kami supaya kami mengerti apa yang kami dengarkan dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Siapa tadi yang sudah memuji Tuhan? Wah, pasti semuanya bersemangat, bersuka cita untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Kalau minggu lalu sudah dengarkan cerita dari siapa? Kakak Rika. Kakak Rika cerita tentang buah roh. Tapi yang dia ceritain baru 3 nih. Tentang siapa? Tentang kasih, terus tentang sukacita dan damai sejahtera. Nah, karena kemarin baru 3, hari ini kita mau bahas 3 lagi. Tentang apa? Ada yang tahu? Yang kelas besar pasti ingat nih. Tentang apa? Kesabaran. Terus tentang apa lagi? Kemurahan. Satu lagi, kebaikan. Nah,
Kesabaran itu, nih kakak kasih tahu dulu ya. Kesabaran itu yaitu bagaimana kita bertahan, tidak mengeluh, tidak marah-marah saat ada sesuatu yang sulit, saat keadaan kita lagi susah, tapi kita bisa bertahan dan gak marah-marah. Nah, kalau kemurahan itu apa Kak? Contohnya nih, seperti kita tidak pelit, terus kita mau memberi kepada orang lain. Terus kalau kebaikan, pasti adik-adik tahu kan, yaitu bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, kita menolong orang lain. Nah, hari ini kakak mau kasih lihat satu tokoh Alkitab yang dia kira-kira, nanti adik-adik lihat sendiri ya, dia punya kesabaran, kemurahan, atau kebaikan gak ya? Nah, dia ini adalah anak dari Ribka dan Yakub. Ribka dan Yakub, siapa ya anaknya ya? Bisa tebak gak ya? Terus dia ada 12 bersaudara. Wah, banyak banget. Siapa? Siapa yang udah tahu? Iya, jawabannya Yusuf. Nah, jadi hari ini kita mau lihat cerita tentang Yusuf. Apakah dia punya kesabaran, punya kemurahan, dan punya kebaikan. Jadi adik-adik, selamat menyaksikan. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. kepala juru roti, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun.
Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka,
Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, adik-adik, tadi sudah menyaksikan kan kisah Yusuf yang luar biasa. Nah, tadi dia di mana? Dia di penjara. Tapi waktu di penjara adik-adik lihat nggak? Dia marah-marah nggak? Dia nggak marah-marah. Dia bertahan di saat keadaan dia sulit. Wah, inget nggak tadi buah rohnya yang pertama apa? Yang kakak sebut kesabaran. Yusuf memiliki kesabaran, dia bertahan di situasi yang sangat susah. Dia di penjara, dia nggak enak, tapi dia tidak mengeluh adik-adik. Luar biasa. Lalu kalau kemurahan gimana kak? Nah kalau kemurahan, lihat nggak tadi Yusuf mau membagikan makanan kepada orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kelaparan. Karena saat itu semua orang sedang kelaparan, gak ada bahan makanan. Tapi
Tapi Yusuf mau bermurah hati, membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kalau kebaikan gimana? Nah, kalau kebaikan tadi kan ada saudara-saudaranya tuh juga ikut ke tempat Yusuf untuk meminta bahan makanan. Ingat nggak adik-adik kisah Yusuf waktu dia dibuang? Nah, dia kan dijahatin sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak dendam, Yusuf tidak membalas dengan kejahatan, tapi justru dia membalas dengan kebaikan. Dia malah menyambut saudara-saudaranya yang sedang kelaparan juga, yang sedang kesusahan juga. Jadi dia bisa membagikan makanan juga kepada saudara-saudaranya. Nah, kakak mau kasih tunjuk nih. Emang bener gak sih kak itu adalah buah roh? Kita lihat di ayatnya di Alkitab. Adik-adik coba lihat di Galatia 5 ayat 22. Ayo kakak tunggu dulu. Siapa nih yang udah ambil Alkitabnya? Mana nih? Nah, buka ya Alkitabnya Galatia 5. Galatia itu perjanjian baru ya adik-adik. Galatia 5 ayat 22. Kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Coba sekali lagi bacanya bareng-bareng ya. Sambil diinget-inget nih adik-adik, kan ini ada banyak ya buah rohnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas apa tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini kita bahas apa? Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah, terus gimana kalau di kehidupan kami kak? Gimana ya? Kalau kesabaran, contohnya kalau tadi Yusuf bisa bertahan, dia nggak marah-marah walaupun dia merasakan berada di situasi yang nggak enak. Nah, adik-adik nih misalnya di rumah lagi pengen mainan suatu mainan atau lagi pengen pergi jalan-jalan yang jauh, tapi mama papa di rumah bilang tunggu dulu karena di luar lagi nggak bagus suasananya, kondisinya, nanti dulu atau besok-besok baru jalan-jalannya. Nah, adik-adik marah-marah, ngambek-ngambek atau tetap bersabar dan nurut? Iya deh mama, iya deh papa, besok-besok aja jalan-jalannya. Nah, kalau marah-marah berarti belum bersabar. Jadi harus seperti Yusuf ya, yang dia bersabar, dia nggak marah-marah. Lalu kalau kebaikan gimana? Nah, kalau kebaikan berarti kita menolong mama dan papa di rumah. Misalnya mama lagi sibuk nih, kita bantuin. Mungkin mama lagi sibuk bersihin rumah, lagi nyapu, lagi bersihin meja, lagi bersihin kaca. Terus kita datang ke mama atau ke papa, sini mama dibantuin, ditolongin. Nah, itu berarti adik-adik sudah berbuat kebaikan. Nah, kalau kemurahan gimana? Misalnya kita punya makanan atau mainan. Nah, kita mau berbagi kepada adik, kepada kakak. Kita berbagi makanan. Ini makanannya boleh dikasih. Nah, tidak pelit. Itu adalah bentuk dari kemurahan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya. Jangan lupa nih buah rohnya. Berarti super kebenarannya minggu ini yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Ingat ya, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, nah kita mau berdoa dulu adik-adik semuanya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
buat firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Ajarkan kami supaya kami bisa bersabar Tuhan, kami bisa bermurah hati, dan kami juga bisa baik melakukan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dan memberkati orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan juga berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, balik lagi nih sama kakak nih, Kak Paulus. Hari ini Kak Paulus mau ngadain prakarya. Prakaryanya apa? Ntar kita lihat ya. Tapi sebelumnya, nih di sebelah kakak ada siapa nih? Ada yang tahu gak? Kita tanya yuk, namanya siapa? Siapa? Alek. Sander. Kelas berapa Alexander? 1. Nah, Alexander ini ponakan kakak sendiri. Nah, ayo kita mau bikin prakarya. Prakaryanya apa? Nih. Kayak ini nih adik-adik nih, kayak model mahkota. Nah, di dalam buahnya ini ada nama kemurahan, kebaikan, dan kesabaran. Nah, inilah bahan-bahan yang kita perlukan ini. Ada spidol. Ini gambarnya. Kakak ambil 3 buah. Dan ini pensil warna, lem, dan gunting. Dan satu lagi ini kakak ambil kalender sih. Ini yang buat nanti di kepalanya ya. Oke, yuk kita bikin prakaryanya. Alek bakal bantuin kita buat warnain sama ukur kepalanya dia. Oke. Sebelumnya kita mau gunting dulu buahnya. Alek bisa gunting nggak? Oke, Alek warnain aja ya ntar ya. Kita bikin dari buah apel. Apel warnanya apa, Alek? Merah. Merah. Oke. Daunnya warna apa? Hijau. Oke, ntar cari ya warna hijau ya. Ya. Nah. Apel, tulisannya kebaikan. Kita tulis dulu nama buahnya, buah kebaikan. Baikan. Oke. Nah, nih. Alek warnain ya. Oke. Kita lanjut lagi di buah pir. Alek warnain apel ya. Semuanya ya diwarnain. Daunnya jangan lupa ya, daunnya ya diwarnain ya. Sip. Hijau tua juga boleh. Jadi ini kakak pilih buah yang familiar, yang biasa adik-adik bisa lihat juga sih. Dan mungkin ini salah satu buah kesukaan adik-adik juga. Ya gak, Alek? Iya. Nah, ini buah kita lihat kemurahan. Ya, Alek gambar dulu, warnain dulu ya. Bentar ya. Oke. Oke, ini namanya buah kesabaran. Kesabaran. Oke, Alek warnain dulu ya. Kakak mau bikin dulu buat kepalanya, oke? Paling kakak lipat aja seperti ini. Sambil kita ukur kepala Alek nih, muat apa enggak nih? Ukuran segini ya. Kalau nggak muat kita buka lagi nanti. Coba ya Alek ya, ukur ya. Oh nggak muat adik-adik. Kita buka lagi berarti. Kecilan maksudnya. Nah. Iya kekecilan. Kita bikin gini aja adik-adik biar kuat juga. Soalnya kalau digunting bisa, tapi takutnya iya takut nggak kuat ya Alek ya. Kan gini kan jadinya tebel kan. Nah. Coba ukur ya Alek ya, kepalanya ya Dim ya. Alek sambil gambar ya. Nah, boleh lah. Oke, nah ini kakak lem dulu ya biar nggak terbuka ininya. Ininya ini kan ada ininya tuh. Tuh, mesti lem dulu. Iya.
Nah, nih Alek nih gambar sendiri adik-adik, teman-teman. Bisa juga Alek, cepet ya. Ayo Alek gambar. Daunnya hijau lagi ya, jangan lupa ya. Iya. Iya, hijau muda boleh. Hijau tua juga boleh, Alek. Nah, ini udah nih adik-adik nih. Yang udah kita tempel di sini. Ya. Apa-apa. Dah. Kakak udah tempel. Nah, sekarang kita bantuin Alek gambar ya adik-adik. Alek gambar yang itu, kita gambar yang ini. Oke, buah kesabaran. Kita ambil tiga buah, yaitu buah kesabaran, kebaikan, dan kemurahan. Oke adik-adik, sekarang kakak tempel lagi yang ini. Apa Lek? Iya, harus sabar ngegambar. Oke, kau udah nih. Serius ya Alek ya adik-adik ya, ngewarnainya ya. Iya, buat daunnya. Buah satu lagi nih Alek nih. Udah belum Alek? Nah udah tuh, udah jadi adik-adik. Sip. Ini buah kemurahan ya adik-adik. Oke, kita lem ya. Buahnya nih adik-adik nih, buah apel, stroberi, dan pir. Di dalam buahnya itu ada tulisan stroberi buah kesabaran adik-adik, pir ini tentang kemurahan, apel tentang kesabaran. Oke, nih Alek pakai. Nah seperti ini adik-adik, seperti ini adik-adik. Nah nanti adik-adik bikin di rumah adik-adik ya. Oke, buahnya boleh ikutin kayak kakak, apel, pir, atau stroberi, atau mau yang lain terserah. Yang pasti tulisannya 3 ini nih: kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Wis, buat pose gimana? Asik. Oke adik-adik. Oke adik-adik, tadi itu kita udah bikin prakarya nih adik-adik, dan kita juga udah dengerin firman sama puji-pujian. Oke, kita mau tutup ibadah kita ya adik-adik. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh memuji Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh beraktivitas ya Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang sudah melayani Engkau di ibadah online ini, biar kakak-kakak boleh tetap sehat dan boleh tetap memberikan yang terbaik buat Engkau. Dan juga Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing, biar Engkau berkati agar adik-adik boleh tetap sehat beserta keluarganya, mami papinya, agar keluarganya pun boleh tetap sehat dan kuat di dalam Engkau. Makasih Tuhan, kumpulkan kami di ibadah online kami minggu depan, biarkan kami boleh terus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dan kami terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebentar juga kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarkan Kau berkati kami yang mungkin setelah ibadah ini ada yang pergi bersama keluarga atau tetap di rumah. Biar Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, makasih Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa di ibadah online minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, siapa yang sudah bikin prakarya? Buat adik-adik yang sudah bikin prakarya, jangan lupa difoto atau di video hasil prakaryanya, lalu dikirim ke WhatsApp, grup WhatsApp kita, yaitu Abijel Team On Air, atau juga ke Instagram bisa dengan tag @abijelteam. Adik-adik juga bisa posting sendiri di Instagram, bisa juga divideokan, tapi jangan lupa di tag @abijelteam. Dan jangan lupa, karena minggu kemarin kita sudah komsel, berarti minggu ini tidak ada komsel, karena komselnya nanti akan ada minggu depannya lagi. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap ikut ibadah online minggu depan. Bye-bye. There's power, there's power, there's wonder-working power. There's power, there's power, there's wonder-working power. There's power, power, wonder-working power in the light.